Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Di sini ada 4 pembahasan kita. Yang pertama, kecenderungan globalisasi, dan yang kedua perkembangan internet, dan yang ketiga perkembangan arus komunikasi, dan yang terakhir peningkatan layanan profesional. Yang pertama-tama kita harus tahu kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. Istilah global asal kata yaitu dari global yang bermakna secara umum, utuh dan keutuhannya. Bermakna bumi sebagai satu kesatuan seakan-akan tanpa tapal batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar. Dengan kata lain, menjadikan dunia sebagai satu keutuhan dan satu kesatuan. Di sini ada 4 bidang. Ada 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dorongnya, yaitu yang pertama bidang iptek yang mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dan menggunakan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Kekuatan pertama gelombang globalisasi ini membuat bumi seakan-akan menjadi sempit dan transparan. Globalisasi iptek tersebut memberi orientasi baru dalam bersikap dan berpikir serta berbicara tanpa batas negara. Yang kedua yaitu bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Di berbagai dunia telah berkembang kelompok-kelompok ekonomi regional. Gejala lainnya adalah makin meluasnya perubahan multinasional sebagai perubahan raksasa yang kakinya tertanam kuat di berbagai negara. Yang ketiga yaitu bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi tingkat tinggi. Yang keempat adalah bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya Nusantara. Di samping terdapat tentang gagasan-gagasan dalam pendidikan globalisasi, terjadi pula secara langsung menerpa setiap individu manusia melalui buku, radio, televisi, dan media-media lainnya. Yang kedua yaitu pembahasan yang kedua yaitu perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek. Perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Globalisasi perkembangan iptek tersebut dapat berdampak positif ataupun negatif tergantung penggunanya dan tergantung pada kesiapan bangsa beserta kondisi sosial budayanya untuk menerima limpahan informasi atau teknologi tersebut. Segi positifnya antara lain yaitu memudahkan untuk mengikuti perkembangan iptek yang terjadi di dunia. Sedangkan segi negatifnya akan timbul apabila kondisi sosial budayanya belum siap menerima limpahan itu. Percepatan perkembangan iptek tersebut terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Iptek membantu mengembangkan peran yang dapat mengatasi berbagai kekuatan atau keterbatasan alat indera. Sejalan dengan persaingan yang makin ketat
antar industri melalui perkembangan teknologi tersebut, ternyata sistem perekonomiannya di dunia pun mengalami pergeseran menuju ke arah terbentuknya sistem ekonomi global. Yang ketiga yaitu pembahasan yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung yang disebut variabel atau non-variabel dikenal sebagai komunikasi antar pribadi, yaitu interpersonal communication, baik komunikasi antar orang maupun komunikasi dalam kelompok kecil, dengan ciri pokok adanya dialog di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Sedangkan bentuk komunikasi yang berciciran menolong adalah komunikasi publik, yang dibedakan atas komunikasi pembicaraan dan pendengaran. Beberapa unsur proses komunikasi yang pertama yaitu sumber pesan seperti harapan. Yang kedua, penyandingan atau disebut encoding. Yang ketiga, transmisi atau pengiriman pesan. Yang selanjutnya yaitu saluran, dan selanjutnya pembuka sandian atau disebut decoding. Dan berikutnya reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang diterimanya. Dan yang terakhir, gangguan atau hambatan disebut noise, yang dapat terjadi pada semua unsur dasar lainnya. Pembahasan yang keempat yaitu peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik daripada yang sebelumnya, termasuk sebagai layanan yang dibutuhkannya. Seperti sekarang, yaitu adanya COVID-19, maka diselenggarakanlah sekolah daring. Baik, kesimpulannya, pendidikan selalu merupakan penyiapan. Kesimpulan dari pembahasan tadi, pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat masa depan. Yang pertama tadi, kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Yang kedua, perkembangan iptek yang makin cepat. Yang ketiga, perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat. Dan yang terakhir, tuntunan peningkatan layanan profesional. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.